Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'aza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita awali ta'lim pagi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun damel kupak Ibu coba bareng. Ya, lebaran itu khas dengan kupat. Ya, kupat. Kenapa khas dengan kupat? Itu memang simbolisasi Jawa dan juga merupakan elaborasi dengan budaya Jawa dan Islam. Kupat itu ngaku lepat, ya. Kupat ngaku lepat, bahwa kita itu semuanya mengaku bersalah, mengaku memiliki kekurangan, memiliki kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi pertemuan antara manusia, hablum minan nas, itu tentu ada kesalahannya. Ada di antara Bapak Ibu yang tidak punya kesalahan? Langsung, ya, hebat. Apakah Bapak Ibu ada yang punya dosa? Banyak. Hadir? Hadir, Pak. Semuanya mengaku dosa, semuanya mengaku punya kesalahan. Dosa pengampunannya kepada Allah dengan kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sementara dengan manusia kita saling bersalaman, saling meminta maaf. Jangan sampai antar sesama manusia sampai saat ini itu saling berselisih, saling bertengkar, bahkan tidak mau bertemu. Ada di sini? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Karena sudah saling memaafkan, saling mengakui kekeliruan, dan itu adalah ciri orang yang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, di dalam surah Ali Imran ayat 134. Itu merupakan ciri orang bertakwa, di antaranya wal 'afina 'anil nas, saling memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Maka kalau ada yang minta maaf, kita juga memaafkan. Dan kalau kita mungkin ya walaupun ada kesalahan ataupun tidak, kita meminta maaf juga kepada orang lain. Jadi ngaku lepat. Kemudian ketika ada kupat, maka ada pakai janur. Janur kuning. Ya, janur ada yang mengartikan ja'anur, datang cahaya, atau jatining nur, merupakan sejatinya cahaya, bahwa kita semuanya akan menjadi penerang. Agama menjadi penerang bagi masyarakat, dan kita juga saling mencerahkan kepada orang lain. Setelah mendapatkan permohonan maaf, kita alhamdulillah kita akan kemudian legowo, akan bercahaya, ya, akan bercahaya. Bapak Ibu kalau sudah memaafkan itu rasanya senang sekali, rasanya bahagia, tidak bersengut, sudah, karena sudah saling memaafkan, itu wajahnya cerah, akan mendapatkan cahaya, mendatangkan cahaya. Nah, inilah simbol dari kupat kemudian janur.
maka di dalamnya ada cahaya ketika kita saling memaafkan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu setelah janur? Opor, ya. Opor itu ada nanti di dalamnya adalah santan, ya. Santan itu simbol keikhlasan. Santan itu simbol keikhlasan. Bapak Ibu, santan itu dari apa? Dari kelapa. Apakah disebut bahwa ini santan kelapa? Itu yang disebut hanya santan. Santan. Kelapa kita memetiknya dengan cara yang keras. Kita memetik dengan sangat keras. Kemudian bahkan dibanting itu kelapa itu. Buah kelapa itu dibanting. Wah, bahkan ditendang itu supaya sampai ke rumah itu. Ditendang kelapa itu. Setelah itu dipecah dengan kasar. Kalau dengan pelan-pelan nggak akan pecah. Itu kasar, dipecah dengan kasar. Akhirnya terbuka, bahkan dicungkil, ya toh? Dicungkil dengan keras. Dengan keras. Kita kadang juga dicungkil oleh orang, ditendang oleh orang. Takmir ini kadang dirasani. Takmir orang masjid itu dirasani, kadang ditendang-tendang, kadang dicaci maki. Kelapa biasa dicongkel, bahkan diparut gitu ya, diparut, akhirnya diperes-peres juga ya. Para tokoh itu juga seperti itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu sing terkenal itu kadang ya dicaci maki biasa, dihina, sampai diperes-peres. Diperes-peres kesalahannya. Sampai diperes-peres kesalahannya itu, peres-peres. Wah, bahkan kemudian akhirnya mungkin disampaikan kepada orang lain, hibah dan seterusnya. Tapi yang namanya kelapa setelah diperes kemudian akhirnya menjadi santan, ya, jadilah santan. Ada jadi kolak juga, tapi tidak pernah disebut kolak kelapa. Adanya kolak pisang. Kolak koktail, kolak ini buah. Yang disebut buahnya, bukan kolaknya, bukan santannya. Nah, santan juga seperti itu. Itu adalah merupakan simbol keikhlasan. Walaupun dicaci maki, walaupun dihina, walaupun mungkin dicibir dan seterusnya, tidak disebut nama pun, yang namanya kelapa tetap kelapa, ikhlas. Ya, kita kadang sudah berbaik hati, tidak disebut pada yang terhormat siapa gitu ya, tidak disebut. Kita legowo, kita ikhlas, kita membantu orang lain, kadang orang lain tidak mau terima kasih. Orang mukmin tetap ikhlas. Itu adalah simbol santan, tidak mau disebut, tidak pernah disebut pun, senantiasa ikhlas. Nah, sering nggak Bapak Ibu membantu kemudian tidak disebut ataupun orang yang dibantu tidak mengucapkan terima kasih? Ada? Hadir? Nah, santan. Maka ketika kita sudah ada santan, kita sudah ikhlas. Di dalamnya biasanya ada hati, ya kan? Hati adalah simbol kesucian juga. Kesucian hati kita. Jangan sampai kemudian dikotori oleh perasaan-perasaan yang kemudian lahir kembali. Ya sudah ikhlas, sudah disucikan, sudah jadi 0-0, ya, kosong. Tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, semuanya saling memaafkan. Itu adalah simbol. Maka ketika Lebaran itu ada 4 kata yang tidak lepas, yaitu lebar, kemudian luber, labur, dan libur. Ya, lebar, kita sudah selesai, usai sudah berpuasa, tapi insya Allah kita tidak akan selesai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap sholat malam, kita tetap bertadarus Al-Quran, kita tetap mengaji, kita tetap
menuntut ilmu, kita tetap senantiasa menjaga sholat jamaah. Kita tetap, walaupun sudah lebar, luber, kita juga dengan keikhlasan hati meluberkan. Insya Allah orang yang meminta maaf kita luberkan, kita memberi maaf, luber. Kemudian labur kan ini seperti ini kan dulu, kalau dulu kan dilabur, bukan dicat tapi dilabur, itu dengan warna putih, adalah kita sudah hatinya menjadi suci, bersih, menjadi bersih, dilabur, sehingga insya Allah apa yang kita lakukan itu sudah menjadi kesucian yang insya Allah lahir dan batin, suci lahir dan batin. Itulah menjadi simbol-simbol kita. Jadi setelah kita lebar, luber, labur, dan lebur. Nah, itu kita berlebur, meleburkan diri dari apa yang sudah kita raih. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa sombong, ya. Kita merasa angkuh, kita merasa, mohon maaf, itu ibu-ibu dia kadang flexing itu. Kalau sudah ini mau sholat, karena ini alhamdulillah putranya membelikan gelang, sehingga kemudian gelangnya dipakai, ini semuanya dipakai, mau sholat itu sampai Allah, sampai kerincing gitu ya, bunyi. Bahkan tidak mau kalah, yang bapak-bapak pun membelikan istrinya dengan emas yang ya membuat flexing itu adalah pamer. Ini jangan sampai kita seperti itu. Insya Allah kita leburkan suasana ini dengan suasana cinta kasih sayang, silaturahim, ya, silaturahmi ataupun silaturahim di antara sesama umat manusia. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.